Halo, perkenalkan, nama saya Saman Farid Sidik. Saya di Rancah Betah sebagai videographer. Halo guys, perkenalkan nama saya Nandi Esa Maulana. Sudah tidak aneh lagi ya dengan saya. Saya di Rancah Betah sebagai interviewer. Perkenalkan, di sini aku Marini di Rancah Betah sebagai writer. Nama saya Windy Wulandari Dwi Rahmayati, bisa disingkat jadi Windy Rahma. Oke, yang tahu IG saya boleh di stalking. Di sini sebagai fotografer. Realistisnya mah karena gabut ya. Jadi waktu pandemi kan, sekarang waktu pandemi saya dan rekan-rekan Rancah Betah itu merupakan mahasiswa yang di luar kota Rancah. Jadi ketika pandemi terpaksa untuk diam di Rancah, di kota Rancah. Nah, saat itu merasa tidak ada kegiatan apa-apa, ya udah gitu, bikin media aja. Kita mahasiswa rantau gitu, kuliah di luar Rancah, merasa jenuh gitu. Hanya dengan kuliah aja, terus di rumah paling apa sih, rebahan gitu. Kenapa tidak bikin Rancah Betah untuk mengeksplor Rancah, karena dilihat dari media-media dan khususnya Instagram ya, karena sekarang lebih mudah akses di Instagram. Rancah tuh kurang yang nge-explore gitu, orang-orang seperti orang-orang berbakatnya, terus kulinernya, wisatanya, kayak gitu-gitulah. Ya, khususnya di Rancah tuh belum ada yang nge-explore. Awal mula terbentuknya tuh ya yang pertama ngobrol tuh Anandi sama Isal, baru tuh Marini diajakin. Pas Marini diajakin ya Marini ayo aja kan waktu itu tuh ya udah kayak gitu. Terus kita tuh ada kayak perdebatan dulu gak sih waktu nentuin nama, karena waktu itu antara Rancah apa sih Hage ya sama Rancah Betah. Terus Marini mikirnya udahlah betah aja. Karena kan emang Betah itu emang udah identik banget sama Rancah gitu. Kalau terbentuk benerannya sih nggak tahu, soalnya pas masuk udah terbentuk. Saya anak bawang, mohon maaf. Emang Rancah tuh identiknya dengan nama khasnya, yaitu Rancah Betah gitu. Di WA grup keluarga saya aja namanya Rancah Betah. Jadi emang apa ya, udah dikenal dari masyarakat luar juga. Rancah tuh emang Rancah Betah nama identiknya. Pertama karena kita tinggal di Rancah ya, bukan di Kuningan. Awalnya karena pertama Rancah, kita tuh di Rancah, terus Betah tuh karena memang kebanyakan orang-orang Rancah tuh memang apa ya, identiknya dengan Betah gitu. Kalau Hage memang Hage itu nggak hanya di Rancah sebenarnya, tapi ketika kita ke Ciamis gitu, ke Ciamis kotanya, kita bilang Hage itu emang agak sedikit aneh. Cuman beda juga penafsirannya. Hage di sana tuh misal kamu mau kesini nggak, Hage itu jadi nya gitu. Hage kalau di Rancah kan mana kamari kan itu tuh Hage itu berarti masih nya, cuman beda tipis-tipis lah, beda dikit gitu. Jadi supaya di Rancah tuh kita betah gitu, nyaman. Oh, Rancah teh punya wisata kayak gini, punya kuliner ini, punya orang-orang inspirasi atau motivator buat kita ini kayak gitu. Terus orang-orang Rancah yang di luar juga ketika masuk ke Instagram atau medianya Rancah Betah tuh jadi kok di Rancah sekarang ada ini gitu kan, pangling gitu kesebutnya. Karena memang Rancah bikin betah aja. Ya karena biar lebih terkenang gitu. Kalau misalkan Hage kan belum banyak orang juga tahu gitu loh kalau misalkan Hage dari Rancah gitu. Tapi kalau misalkan Betah kan, Betah itu nyaman, Betah itu juga orang-orang dari luar Rancah juga pasti tahu Betah gitu. Nah, makanya Rancah Betah dinamakanlah Rancah Betah, karena lebih enak juga nggak sih ngomongnya Rancah Betah gitu. Gitu. Kalau menurut aku sih Rancah Betah tuh Rancah, kecamatannya Rancah, kota Rancah. Jadi
mencerminkan tempat kita tinggal, mencerminkan wilayah sini gitu, lingkungan sini. Kalau betahnya karena rancah bikin nyaman. Nggak ada tempat yang lebih nyaman daripada rancah. Jadi tujuan dibentuknya Rancah Betah itu untuk merangkum atau merangkul potensi yang ada di Rancah gitu. Karena kan semua orang tahu bahwa Rancah itu punya potensinya cukup banyak ya. Di bidang kuliner misalnya, kita banyak sekali bidang-bidang kuliner yang emang terkenal dari luar Rancah juga udah terkenal gitu. Kita punya yang sudah kita pernah review ya, kue kedai misalnya, terus kita juga punya kopi Kioyo yang udah terkenal, kita juga punya Sorabi Bandung, itu tuh kita review. Nah, bedanya dengan media lain, kita yang datang langsung ke tempat kuliner tersebut. Jadi kita tahu betul lah dari awal mereka berdiri gimana, dari mereka mempasarkannya gimana gitu. Terus selain kuliner juga ada wisata. Wisata ini yang sudah terkenal, sangat terkenal di Rancah yaitu Puncak Bangku ya. Tapi kami belum sempat mereviewnya. Jadi sebenarnya di Rancah banyak sekali potensi selain Puncak Bangku gitu. Bahkan yang terbaru yang sempat kami tanda kutip viralkan ya, yaitu Puncak Pispun, itu luar biasa keren ya kan. Tapi memang tidak ada media yang mengekspos gitu. Jadi kami berusaha untuk mengekspos hal-hal tersebut. Seperti yang lainnya podcast. Sebenarnya banyak sekali potensi yang Rancah punya gitu. Orang-orang yang berprestasi. Tapi memang itu, kita kekurangan media yang mengeksposnya. Tujuan ya untuk nge-explore Rancah. Krik-krik. Ya, yang tadi itu untuk mengekspos apa sih, kuliner Rancah, wisata Rancah, tokoh-tokoh Rancah, karena ya memang ternyata banyak banget. Jujur aja aku pas pertama kali, karena kan waktu itu pas pertama sama Belo Pinton itu Helmi tuh kayak ngasih tahu gitu, ada si ini. Nah ternyata banyak juga gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bikin Rancah Betah, kayaknya aku sendiri pun nggak akan pernah tahu gitu loh orang-orang itu, tempat-tempat wisata itu gitu. Tujuan dibentuk Rancah Betah buat ngasih informasi ke orang-orang, karena sekarang kan banyakan orang tuh mainannya Instagram, terus YouTube, terus pokoknya sosial media. Jadi untuk mengenalkan Rancah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kita membuka satu akun sosial media buat mengenalkan Rancah lebih jauh, lebih luas, bukan hanya sekedar daerah Rancah, tapi melebihi dari Rancah. Jadi bedanya kita tuh yang langsung datang ke tempat, istilahnya gitulah. Jadi kita tidak menerima repost ya, bukan apa-apa, tapi kita memang idealisme kita gitu. Jadi kita datang langsung ke tempat tersebut, kita tahu betul perjuangannya atau memang apa ya, potensinya seperti apa, dan kita yang mereviewnya, kita yang mengeditnya gitu. Jadi emang karya anak Rancah juga gitu. Pertama, anak muda sebagai generasi bangsa, seperti itu. Karena kan ketika kita ingin membuka yang luas, kita juga harus sanggup membuka dulu yang kecil-kecilnya gitu. Jadi mulai dari pemuda, kalau pemudanya rebahan mulu gitu, kan orang-orang sukses rata-rata tuh kebanyakan yang ngariung gitu nama. Jadi ngariung ngobrolkeun planning ke depan kayak gitu. Nah, kita sebagai anak muda ingin memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain supaya berkarya gitu. Di masa pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana gitu, maksudnya nggak bisa jauh-jauh kemana gitu. Kenapa kita nggak berkarya gitu? Kenapa harus untuk berkarya tuh harus ke daerah orang lain aja gitu? Kenapa tidak di tanah kita sendiri kayak gitu? Media Rancah Betah itu gimana ya? Kayaknya menurut aku sih ya, kita tuh dari awal ngebentuk Rancah Betah itu kita tuh udah tahu gitu kedepannya mau kayak gimana. Kayak kita tuh udah benar-benar ngerundingin kayak sekarang aja gitu loh. Kita mau bikin podcast di 1000 followers gitu. Yang artinya meskipun awalnya cuma iseng-iseng, cuma kayaknya orang-orang yang ada kru-kru kita itu kayaknya udah merasa gitu bahwa Rancah Betah ini tuh bakalan
bakalan responnya tuh bakalan positif gitu loh, bakalan banyak. Nah jadi kalau menurut Marini ranca betah itu kita itu bedanya karena kita tuh udah niat gitu dari awal dan kita tuh udah tahu kedepannya mau apa, mau kayak gimana. Bedanya kalau misalnya media ranca betah tuh biasanya kita kalau mau masukin satu tempat wisata, tempat makan, review makanan atau apapun, kita datang langsung ke tempatnya, review langsung, ngobrol langsung sama ownernya. Jadi kita tuh tahu awal mula tempat itu, terus sejarahnya gimana, perkembangannya dari awal sampai sekarang gimana. Terus yang lainnya kita tuh lebih aktif, ya, lebih aktif di sosial media. Oke, kalau kalian mau di repost, tinggal tag aja kita, oke? Pengennya sih punya sponsor sendiri ya, karena selama ini jujur kita masih mengeluarkan uang sendiri untuk misalnya untuk mereview atau untuk berpergian itu kita masih mengeluarkan uang sendiri. Ingin punya manajer dan sponsor. Kalau aku sih sebenarnya enggak neko-neko sih ya, karena kayaknya even nggak ada sponsor pun kita sebenarnya jalan-jalan aja sih gitu. Cuma ya mohon kebaikan hatinya gitu. Sponsor. Tetap sponsor. Soalnya kan teu aya nu nikah ya teh abi teu gaduh artos, jadi lamun aya podcast proyekan atau kumaha kudu meser nyalira teu gaduh artos Pak. Belum ada income. Jadi mohonlah para sultan. Sebenarnya pengen surprise aja sih, jadi kita pengen dilihat dulu karyanya, baru dilihat orangnya gitu. Kita nggak mau dilihat dulu orangnya, ini orang-orangnya, baru dilihat karyanya. Tapi kita pengen dulu dilihat karyanya nih, misalnya karyanya bagus, siapa sih orangnya? Nah kita baru mengeksposkan diri gitu. Sebenarnya Aika Abi mah pasti nggak apal di awal banget nama itu kan. Tapi orang nama secara detailnya sekarang menurutnya. Kenapa nggak kenalan di awal? Ya tadi sih supaya mancing dulu gitu. Kita berkarya dulu, mancing warga-warga Rancah supaya tertarik kepada Ranca Betah. Terus pada akhirnya kan nanti bertanya-tanya tuh orang-orang Rancah teh atau followers teh, ini siapa sih yang ngelola gitu kan? Nah berhubung ya, memang kita niatnya ketika sudah 1000 followers tuh mau kenalan sama kalian, followers kita yang kita cintai dan kita banggakan. Makanya perkenalannya di spesial di 1000 gitu. Karena kita itu nggak mau disebut tumpang nama, ngerti nggak sih? Kayak kita tuh nggak mau pakai nama Rancah Betah buat naiknya kita doang gitu, karena kita tuh emang bener-bener ngelakuin ini buat Rancah dan kita tuh kayak gak pengen ada spotlight apapun gitu loh. Ya kayak gitu, ikhlas gitu dari hati kami yang terdalam, karena kita memang merasa banyak banget potensi Rancah yang perlu orang-orang luar tahu gitu loh. Gini ya, kalau misalnya kita kenalan dari awal tuh, nanti orang-orang pasti bakalan mikirnya tuh, oh si ieu orang followna da si mah kieu komo lamun aku teh punya haters gitu, kita teh punya haters. Jadi kan tepurun hoream si ieu euy nu etana nu apa sih nu megangna adminna terus kumaha gitu. Oke, sekarang masuk ke segmen Q&A. Pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Walaupun hanya beberapa. Gak ngerti deh. Padahal kalau misalnya yang lihat yang view story itu sampai 400-an, 500-an itu. Tapi kenapa kalau yang nanya cuma 5? Dan itu pun kadang Atau kita yang nanya emang gak tertarik gitu sama kru Ranca Betah. gak peduli gitu. Gak apa-apa lah, yang penting kalian support. Iya. Oke, sebutin aja ya. Pertama, Betul. lembur aman teu Min? Aman terkendali, woi aman. Maksudnya mungkin logi corona aman teu, mungkin dari keluar Rancah pengen nanya. Karena banyak berita-berita yang seliweran juga kan waktu itu. Tapi gimana ya? Ya aman, tapi
kayak jadi rahasia umum gak sih? Maksudnya kita tetap menjalani hari seperti biasanya aja. Cuman ya tetap pakai protokol kesehatannya, pakai masker. Waktu itu kemarin ada razia ya. Tuh di daerah Kantor Polsek dah, polisi daerah sama Polsek. di kecamatan ada razia, tapi kayaknya sekarang nggak tahu masih ada nggak? Enggak ya kayaknya. Tapi Jadi- tetap pakai maskernya dan jaga jarak. Tuh, secara umum aman ya, tapi patuhi protokol kesehatan. Kalau ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, abaikan aja. Santai ya santai. Next, adain giveaway atuh WKWK. Oh, daripada kita ngadain giveaway, jadi kita tuh rencananya langsung aja mas. Rencananya kita tuh pengen bikin merchandise ya tentang rancah. Jadi ditunggu aja ya rilisnya. Jadi bukan hanya merchandise sih, kita juga pengen bikin stiker juga. Jadi tentang rancah lah. Jadi kita akan berjualan. Insya Allah kalau misalkan nggak ada sponsor aja ya mau nggak mau kita yang mengusahakan agar menghasilkan uang. Terima kasih semuanya. Nanti ada mungkin lah sesinya, bagian sesi giveaway-nya mungkin ya, Ya, kalau emang udah doain banyak. aja semoga Ranca Betah itu tetap bertahan sampai nanti. Dan semoga kita sih berharapnya ada penerusnya ya. Betul. Kan nanti misalkan kita kan nggak mungkin gabut terus ya. Maksudnya kita juga pengen suatu hari mah kerja gitu. Nah semoga aja ada penerusnya. Nih ada lagi nih pertanyaan. Adakah keinginan nambah kru baru? Sangat ada ya sebenarnya, karena dengan 4 orang ini dengan jadwal yang berbeda-beda pasti sulit menentukan Teter, waktunya asli. Misalnya kita pengen podcast kan biasanya yang bawain Nandi, misalnya Nandi gak bisa kan susah gitu. Nah berharap sih ada sih dari followers Ranca Betah yang pengen ikutan gitu, pengen berpartisipasi, bisalah nge-DM langsung gitu. Apapun potensinya ya, bukan hanya sebagai MC, misalnya jago foto, jago video, suka suka Nulis. traveling, suka nulis. Jadi apapun, gak usah spesifik juga gitu. Tapi mungkin wayahna kalau misalnya kita kayak belum punya sponsor, belum punya penghasilan, patungan dulu gitu. Kita juga belum bisa memperkerjakan orang gitu. Maksudnya lah seikhlasnya dulu lah kita bekerja bareng-bareng gitu. Punya niatan mau nge-explore rancah gitu, punya niat banget pengen nge-explore rancah, ayo aja join gitu, bareng-bareng. Siapa tahu kan banyak yang pengen main kemana gitu kan. Kayak kita kan juga mau, ini kan masih banyak nih yang belum kita datengin gitu tempat-tempat. Tiap tahun juga kan pasti nambah terus kan, misalnya tempat kuliner pasti bukan gak mungkin itu juga kan, pasti ada hal yang baru juga. Oh, apalagi kan pasti banyak anak-anak gapier yang pengangguran baru nih lulusan corona yang gabut banget gitu, pengen ikutan sama kita. Asik asli. Ngelayap gitu ya, hayu gitu. Karena kita juga kalau misalkan nge-podcast bikin proyekan gitu kadang sebulan sekali ya? Iya. Iya sebulan sekali. Gak tiap minggu Nggak juga. tiap minggu. Jadi ya untuk uang 20.000 mah bisa lah ngumpulin gitu buat sebulan gitu. Next, cara jawab tetangga yang bilang kita sombong dikarenakan gak nanya duluan. Tetangganya impostor. Ayo jawab Jawab. Nanya. Non teh. Cara Cara jawab tetangga yang bilang kita sombong dikarenakan enggak nanya duluan. Kalau dia bilang sombong ya udah nggak apa-apa. Kadang kan ada kala kita juga harus sombong kepada orang yang sombong gitu. tapi BTW emang kenapa gak nanya duluan? Maksudnya Pengen ditanya gitu si tetangganya tuh. Gimana tak? Ih, we jawabna sahasia aku mah. iya tak gitu. Barbar. Saran dari saya nonton Reply 1988. Itu tentang tetangga. Ya Bar, bener kan Bar? Iya sih, iya bener. Replacement apa? Kenapa jadi promosi drakor? Next, Ya, next. Mau nih, ada lagi nih. Mau keluarin merchandise gak? Sudah Ya tadi kan. Udah dijawab ya. Berupa apa gitu? Kak, jelasin lah. Merchandise-nya berupa kaos. Jadi
Yang saya tahu belum ada ya kaos yang tentang ranca betah gitu ya. Kita bikin dengan konsep yang modern, bukan modern, konsep kekinian, konsep pemuda gitu. Nantilah di share juga. Detailnya nanti kita kayak bikin juga beberapa apa sih namanya? Desain beberapa ya. desain nanti kita biarin kalian yang milih gitu. Tapi please dijawab dan dipilih. Jangan hanya dilihat. Jangan cuma di skip, friend. Asli desainnya akan dibikin semenarik mungkin ya. Terus juga bikin stiker juga karena kan belum ada juga ya menurut saya. Ya. Jadi rencananya kalau misalkan kita datengin tempat baru, kuliner baru, tempat wisata baru tuh nanti kita mau nempelin stiker ranca betah gitu loh. Jadi ya sebagai tanda aja bahwa kita pernah kesini gitu. Kalau ada kaos terus kalian beli nanti dapat stiker juga kayak gitu. Bonusnya itu giveaway-nya. Next. Siapa aja Min personil ranca betah? Ya kami lah. Kami berempat yang sudah meluangkan waktu untuk membuat ranca betah ya. Mungkin kami sebenarnya menerima kritik dan sarannya kemarin, tapi karena tidak ada yang menjawab, jadi kami tidak tahu apa kekurangannya ya. Kekurangan kami. Iya. Biar lebih semangat nge-explore ranca gitu. Coba deh kalian bersuara gitu. Apa yang harus kita perbaiki? Terus saran buat kita ke depannya tuh kayak gimana gitu. Karena Kalau kita tuh nerima banget ya kalau Betul. misalkan ada kayak gitu, justru kita tuh seneng, berarti kayak kita tuh diperhatiin gitu, ngerti gak sih? Ya, kayak gitu. Ya, betul. Nah terus juga kenapa gak kenalan dari awal ya, kayak yang tadi Kak Windy bilang, kita tuh gak mau kalian first impressionnya gitu dari ke ranca betah itu karena kita sebagai adminnya jadi kayak memandang sebelah mata gitu loh. Jangan kayak gitulah, maksudnya kita juga di sini mengatasnamakan nama ranca betah dan kita juga niatnya baik gitu. Kalau misalkan ada yang kayak nggak suka sama kita gitu loh, mohon untuk dinetralisir rasa bencinya dulu gitu, karena ya mau gimana. ya kalau nggak suka sama kitanya nggak apa-apa, asal jangan nggak suka sama ranca betahnya gitu. Tapi Gitu. jangan jadi gak follow ranca juga ya. Juga. Iklan. Chongking. Ya. Terus alasan kita sekarang buat podcast ini ya karena kita pernah berniat bikin podcast khusus kita ketika followers kita sudah menyentuh 1000 followers ya. Terima kasih banyak telah mempercayai kita sebagai media ranca betah, sebagai media informasi untuk kalian mungkin yang tidak tahu kuliner, wisata atau orang-orang yang berprestasi di ranca, lihatnya ke ranca betah gitu. Terima kasih banyak. Apalagi? Dan semoga seterusnya tetap memfollow kami, tetap men-tag. Support kami. Iya. Intinya. Terus kalau kami ada kekeliruan, jangan sungkan gitu. Karena kan kita juga orang ranca asli gitu, lahir di ranca juga. Kayak gitu. Pokoknya jangan sungkan-sungkan lah. Kalau ada rekomendasi tempat langsung aja gitu. Jangan cuma dilihat doang story teh gitu ya. Terima kasih buat kalian yang udah follow, yang udah support kami sampai di titik ini. Karena dulu juga pas awal bikin Instagram tuh nggak nyangka gitu kan, 2 hari udah mencapai 500 kayak gitu. Terima kasih. Berarti keresahan kita dirasakan keresahan semua orang juga berarti kan. Itu. Next, wishlist tempat kuliner wisata podcast yang belum kesampaian. Dari kuliner dulu nih. Kuliner apa sih yang belum? Sebenarnya tuh kita pengen kayak tempat bakso gitu loh, kayak ada Sarilio kayak gitu-gitu. Cuma cita rasa cuma tuh kita kadang bingung kan, kita tuh ngobrol sama ownernya ya kadang. Nah kalau misalkan udah yang lama kayak gitu, ownernya tuh gak ada gitu loh, jadi kita bingung mau nanya ke siapa. Yang ada di situ kan kadang cuma ada karyawannya doang ya, jadi kita bingung mau nanya ke siapa. Kalau komunikasi dulu sih udah komunikasi dulu, cuman kan ownernya kadang di luar kota gitu. Seorang sibuk kan susah gitu. Kita juga aja kadang ada kesibukan susah buat ngumpul atau bikin konten tuh susah kayak gitu. Dan karena kita emang nggak mau ngasih informasi yang ecek-ecek gitu, maksudnya
yang gak relevan sama keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi kita itu emang pengen denger langsung dari orang yang ownernya gitu, ownernya langsung gitu. Kita Yes. gak mau sosotoyan lah istilahnya ya. Bener sih. Tempat kuliner yang pernah kita kunjungi kan yang baru-baru ya, bener gak sih? Sorabik, Kedai itu kan baru ya. Pengennya sih yang bersejarah di Ranca gitu, yang emang udah dari lama. Pengennya. Yang kalau misalkan kerancah mau ke gitu. Tapi karena mereka juga Instagram tidak punya Instagram juga kan ya banyaknya. Seperti tempat bakso gitu, jadi sulitan untuk kontaknya juga sih sebenarnya. Kalau dari tempat wisata nih yang belum. Upsa sih. Puncak Bangku sih. Iya. Jelas puncak. Terus apa sih? Bukan Upsa. Yang renang itu. Tirta. Tirta Sejuk itu Tirta Sejuk itu dari awal kita bikin, kan kita itu dari awal bikin tuh kita tuh waktu itu Belo Pinten ya. Terus wisatanya tuh tadinya kita mau Tirta atau Puncak Bangku gitu, tapi karena adanya si Covid ini, makanya kan itu tutup ya waktu itu. Jadi kita jadi kita belum ke tempat itu tuh. Doain aja ya, semoga coronanya cepat berlalu biar kita bisa lebih mengekspos wisata-wisata Rancah yang memang sudah ada dari dulu gitu, sudah identik dengan Rancah. Tuh, karena Puncak Bangku yang udah dikenal semua orang kita juga belum ya. Puncak Bangku, Tirta Sejuk. Kalau Puncak Bangku sebenarnya karena kita males. Karena kalau Puncak Bangku itu yang diambilnya tuh di atas awannya gitu. Kalau misalkan pagi-pagi, Betul. kitanya Belum bangun. iya begitu, gak ngerti juga. Iya. Maafin saya ya. Yang Pispu juga sebenarnya bagusan dari Bagi banget sih kemarin. Karena kita Bagusan pagi dan malam hari. betul. Apalagi sekarang kan suka banyak yang nginep-nginep gitu ya. Bis pun juga salah satu tempat wisata yang alhamdulillah keangkat karena ya kita ya, bukannya maksud mau menyombongkan diri ya, tapi tapi maksudnya ya kita seneng lah ya karena berarti orang-orang itu ngelihat gitu ke Iya. postingan kita, ke karya-karya. Karena kita ngobrol juga dengan yang ngelolanya, jadi kita tahu gitu, maksudnya tahu setelah kita memposting Puispun, alhamdulillah jadi banyak gitu ya, jadi yang banyak datang. Dari yang tadinya belum ada warung jadi ada warung, dari yang tadinya belum ada WC apa sih namanya? Ya jadi ada, terus kayak tempat sholat, musola sekarang udah ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Makanya kalau misalkan kalian ngerasa di tempat kalian gitu, karena kan kalau misalkan aku kan nih Desa Kaunglarang, Anandi, Kota Kaharja. Isal, Situ Mandala. kakak. Cisontro. Ya jadi kalau misalkan aku dari Desa Kaunglarang, kadang kalau misalkan di aku ada tempat wisata, aku pasti langsung ngomong kan gitu. Tapi desa-desa yang lainnya tuh di Ranca kan kita nggak tahu kan, sedangkan banyak banget makanya kalau misalkan kita nanya tuh dikasih tahu lah gitu. Insya Allah lah kalau misalkan emang berpotensi sih pasti keangkat karena aparat desa atau aparat di Ranca juga gak mungkin ngebiarin doang kan kalau misalkan ada potensi yang mungkin sekiranya bakalan viral gitu. Guys, perlu nggak sih nge-podcast kepala daerah? Kalian komen ya. Perlu nggak nge-podcast kepala daerah gitu? Sebenarnya dari dulu udah kepikiran ya pengen nge-podcast Pak Camat ya. Betul. Tapi kayak takutnya ya gitu, takutnya manjat lagi gitu kan, kita ngejilat gitu. Kalau misalkan sekarang, kalau misalkan terserah kalian lah, kalau misalkan kata kalian ya boleh gitu, bisa gitu, kita diusahain. Iya. Kalian juga belum tentu tahu kan, maksudnya visi misi dari kepala desa, dari camat, kan pengen tahu juga kan ke depannya seperti apa. Oh. Terus kan dari orang-orang kan banyak nih yang orang Rancah yang ngerantau justru ya, yang ngollow kita itu justru kebanyakan dari orang luar gitu yang nggak diem di Rancah tapi mereka tuh kayak kangen ke Rancah, terus mereka tuh kadang buka postingan kita terus kayak flashback gitu loh, oh ternyata ini masih ada, oh ternyata sekarang ada kayak gini di Rancah gitu, kayak gitu-gitu. Next. Pesan katanya buat followers. Pesannya kalau dari saya ya satu-satu aja paling gitu ya. Dari saya mungkin berkontribusi buat Rancah sesuai dengan passion masing-masing ya.
karena kita passionnya di bidang media ya kita bikinnya di media gitu. Kalau kalian misalnya passionnya di bidang olahraga, di bidang pertanian misalnya apapun itu ya berkontribusinya di sana. Karena ketika kita kontribusi di bidang passion kita gak merasa itu beban gitu. Kita merasa jadi enjoy ngejalaninnya gitu. Terutama yang misalnya kuliahnya di bidang apa misalnya. Nah, berkontribusinya di bidang itu gitu, sesuai dengan passion. Kalau dari saya ya. Kalau dari saya sendiri pesannya tuh buat anak-anak Ranca, tingkatin lagi kreativitasnya sesuai dengan keahlian kalian. Misalnya saya sendiri kan seorang fotografer. Kalau kalian ada yang suka di bidang fotografi, videografi atau apapun yang berhubungan dengan kamera, ikutin apa yang kalian mau, jalanin, dan percayalah kalau kerjaan dibarengin sama hobi itu nikmat. Bener nggak? Kalau aku sih pesan buat followers ya lebih aktif aja, jawabin kalau misalkan kayak kita bertanya gitu, lebih ada interaksinya gitu, biar kita juga kayak kadang bingung gitu loh, ngapain lagi ya kayak gitu-gitu, takutnya kan kalian juga bosen gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah ngomong gitu, jadi kita kayak dapet inspirasi juga. Terus sejujurnya kita juga punya keresahan gitu. Keresahan itu kepada UMKM atau orang-orang yang pengen kita endorse gitu, karena terakhir kali kita masang tarif endorse dibilangnya kemahalan gitu. Kita juga bingung sebenarnya, maksudnya karena kan kita juga masih awam ya dalam hal itu gitu. Karena kalau misalkan emang mau dihitung-hitung kan ya emang segitu gitu, tapi disebutnya kemahalan gitu. Jadi makanya sekarang kalau misalkan ada yang endorse, kita gak pernah minta imbalan berapa gitu, kita gak pernah nentuin. Kita selalu bilangnya ya udah seikhlasnya aja kayak gitu. Maksudnya kan emang sih cuma 1.000 followers, tapi 1.000 followers itu kita tuh aktif semua. Jadi emang bener-bener organik gitu, bukan fake, bukan beli. Kayak gitu aja sih kalau menurut aku. Pesan buat kalian di pandemi kayak gini, jangan lupa jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tong hilap mamnya, terus ulah micenan sangu dan nyaah si emak teh keur makrek kieu hese neangan artos. Terus mun berkaya ulah kagok gitu, tapi ulah ngakagokan oge gitu. Ulah kagok jeung tong ngakagokan, sok berkarya we. Sakumaha bisana ulah ayeuna kita berkarya di bidang ieu. Lamun maneh teu bisa tong maksakeun gitu. Soalna potensi atau bakat seseorang tuh geus udah punya masing-masing gitu, sesuai porsinya. Seperti bahagia tuh setiap orang udah punya porsinya masing-masing kayak gitu. Jadi kaji tong kagok jeung ulah ngakagokan, tong poho amankeun sangu jeung deungeuna. Angger. Terus apa lagi? Oh nih, ininya pendapatmu tentang setiap kru. Coba dari Mas Isal dulu ya ini. Satu-satu ya. Kuncen. Dari Windy adalah fotografer berbakat dari Ranca. Walaupun dia gendernya wanita muntah nggak? Walaupun dia gendernya wanita, tapi dia kelihatan lah kalau kalian lihat dari foto Instagram Cabeta. Kalau yang biasa-biasa aja itu foto saya. Kalau yang bagus itu foto Windy. Girl power. Kalau Mari ini terpenting. Seorang yang saya repotkan tiap minggu karena saya suka minta tulisannya ya. Jadi kalau yang kalian baca tuh tulisan Mari ini tuh. Kalau yang tentang fakta-fakta kuliner, wisata itu tulisannya Marini gitu. Ya Mimin cantik yang ya. Sebenarnya maksa banget karena dulu ngerasanya kayak gue gak bakalan diketahui orang-orang gitu. Sekarang maaf banget kalau tidak sesuai ekspektasi kalian. Terakhir Nandi adalah interviewer yang tidak usah banyak persiapan ya. Benar gak sih? Karena suka banyak berbicara juga, karena jadi sudah terbiasa berbicara dengan orang lain, jadi memudahkan untuk menginterview orang lain.
Jadi kalau kalian lihat di interview Ranca Beta itu gak ada sesi yang diamnya gitu. Pasti langsung tektokannya banyak gitu. Dan kita itu gak ada skrip, men. Nah, betul. Itu Tidak benar-benar pernah script. literally apa sih, refleks ya? Nah, Ref, langsung di tempat gitu. Fleksibel. Gak dibuat-buat. Itu dari saya ya cukup. Kalau dari saya dimulai dari siapa ya? Bisa lah. Isal aja. Isal tuh tipe pemimpin loh. Bener nggak? Bapak kita semua. Isal tuh tipe pemimpin, terus orangnya tuh dewasa banget, paling dewasa di antara kita berdua. Kita berempat. Bener, paling dewasa daripada Dede sama Komo. Maaf. Terus Marini tuh pinter ngarang. pinter nulis, pinter bercerita. Tapi ya gitu, gacor guys, gacor. Dan salah satu selebgram Ranca, youtuber pertanian. influencer Ranca. pertanian. Nyakeun we. Nyakeun aminkeun. Terus yang terakhir Anandi cowok santuy pisan. Terus prihatin. Entuh. Pinter ngobrol. Teu hese jeung sasaha. Jadi dia mah orangnya gampang kenal sama orang lain. Gitu. Next deh. Pertama dari Isal. Ya, Isal itu ya pinter. Terus dia kayak oh dia tuh berani mengambil keputusan. Dia tuh kayak ya maksudnya dari awal bikin Ranca Betah tuh dia ada kemauan lah gitu. Dibanding orang-orang yang kayak cuma mikir dia tuh ya merealisasikannya gitu. Jadi kenyataan, karena kan kalau Marini sama Anandi sama Isal tuh dari SMP ya udah berapa tahun, 9 tahun 8 tahun ya, udah sangat tua sekali kita, Bung. Ya, jadi Marini tuh udah tahu mereka kalau Isal itu emang pintar ya. Dari SMP-nya dia itu jago matematika ya. Kalau yang Marini tahu tuh kadang-kadang kalau misalkan Pak Joko. Ya, Bapak, Assalamualaikum. Terakhir kali Marini ketemu ditanya, "Mar, udah merit?" Kenapa? Ya, jadi Isal itu jago banget matematika. Terus dia tuh kayak kalau misalkan jago main gitar juga nih Isal. Kapan-kapan itu dong, Sal. Cover dong. Ya, jadi Isal tuh jago matematika. Dia itu sering kalau misalkan matematika ini kan udah ada rumusnya nih, tapi si Isal itu bisa ngerjain matematika ini bener dengan rumus yang berbeda, sumpah. Jadi konten media Ya, oke. Terus apa si kakak? Kalau kakak kan kita sekelas nih sih, Kak, kelas satunya, kelas 10-nya. Kelas 10. Kelas juga. Berarti kita 3 tahun ya. 3 tahun di SMA. 3 tahun di SMA bareng sama kakak. Ya tahu kakak itu orangnya yang independent girl gitu, orang yang alpha girl gitulah, cewek-cewek alpha yang dia itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun lah gitu. Anjay. Sensor ya nanti. Sensor. Ya, jadi kakak itu bahkan udah dari SMA juga kakak itu udah sering moto. Bayarannya dari berapa sih, Kak, dulu tarif kakak yang terkecil? Ya dari segitu ya. Dari yang gratisan malah Marini sering minta foto. Kak, fotoin kayak gitu-gitu dulu. Model pertama nih ya. Ya, jadi dulu kan kakak sebelum dia menaikkan diri tuh dia dulu awalnya ngejual karya juga. Jadi setelah orang-orang lihat foto foto-fotonya bagus, baru ngehubungin kakak buat itu sendiri ya, buat job-job itu. Betul. Sekarang juga alhamdulillah udah punya studio sendiri, dan insya Allah kakak juga mau punya WO sendiri ya, Kak. Amin. Siapa tahu kakak mau merekrut orang tuh dari sini nih, mulai daftarkan diri kalian gitu, daripada gabut kan di rumah aja. Pasti diterima kan, Kak? Syarat-syaratnya tuh apa aja? Syarat-syaratnya menghubungi aja ke
IG-nya langsung Swab test. swab test rapid. Enggak bohong. Anandi, kalau Anandi itu udah kenal dari SMP juga dan lanjut, tapi sering pas saya nyakit lah, pernah curik oge aku si Nandi mah. Iya dulu, ya kan dulu waktu SMP gitu sah. Congking. Ya jadi pokoknya sama Anandi tuh tos teu asa-asa lah gitu. Kita tuh udah kayak saudara lah. Kita berempat itu tos teu asa-asa ngabuli nah gitu kayak mereka tadi yang mereka lakuin kemarin nih lah gitu. Seperti itu udah gak merasa tersinggung lagi. Anandi itu juga orangnya keren. Ya sama ya kan. Iya, Anandi itu orangnya dia itu bisa ditempatkan di segala keadaan kayak gitu. Jadi dia itu ya itu fleksibel Tea. Dia itu bisa jadi apapun gitu. Tapi sebenarnya kita juga bisa maksudnya dari kita juga sebenarnya insya Allah fleksibel lah kalau untuk maksudnya Isal juga kalau gak ada kakak kan Isal juga jadi fotografer gitu. Terus kalau misalkan gak ada Anandi pas kemarin juga Isal mau jadi yang interviewernya gitu kayak gitu waktu kemarin ini dulu kemarin lagi KKN juga yang nulis caption itu sama Isal dulu. Makasih Isal. Ya terima kasih ya Sal. Mohon maaf, mohon dimaklum. Lanjut tak? Oke, dari Isal dulu ya. Pertama, Isal tuh memang udah best friend banget gitu dari SMP. Asli best friend. Apalagi pas saya tuh mulai sekelas sama Isal dan Marin itu kelas 3. Saya masuk ke kelas mereka. Kan udah kenal dari Nah, emang udah kenal, cuma kan lebih akrabnya lagi tuh pas kelas 3 dari organisasi juga di OSIS sama Pramuka gitu. Kalau sama Isal tuh memang udah gimana ya, udah kayak saudara gitu. Terus kreativitasnya tanpa batas. Tuh jangan lupa sila ke-6 kreativitas tanpa batas. Itu ada di Isal, kreativitas tanpa batas pokoknya. Kayak tadi kata Marini kan rumus matematika aja bisa dia bikin sendiri gitu. Intinya sila ke-6 kreativitas tanpa batas. Secanggih itulah. Iya, hey. Terus next ke Kakak Windy, Kakak Windy fotografer yang the best lah. Menurang jika naik lamaran kasih Windy. Gitu. Nah saling menguntungkan lamaran kerja. Kan Ulah sok gitu. Terus sama Marin itu emang udah kayak saudara gitu, sama ibu dan bapaknya tuh udah akrab banget gitu. Jadi kalau mau ada konten teh kadang nebeng dia mah. Makanya saya bilang dia beban kayak gitu. Tapi ya menguntungkan, di rumahnya kadang ada banyak makanan gitu. Kalau orang yang bisa ngelihat hantu mah Indigo, di rumah ada IndiHome kayak gitu. Bener guys, soalnya orang pernah ngerjakan tugas kuliah di Simarini karena ada IndiHome. Bisa ke rumahna teangan we. Kayak gitu. Ya udah, apalagi? Cukup ya. Closing dari kita mungkin. Terima kasih kepada 1000 followers lebih ya sekarang yang sudah berpartisipasi untuk memeriahkan Ranca Betah. Kedepannya ditunggu saja konten-konten kejutan dari kita ya. Mungkin tidak akan konten itu saja ya. Karena konten kita selalu dadakan. Pikiran kita selalu dadakan. Yang cerita Ranca juga gak tahu idenya dari mana ya. Tiba-tiba ada. Ditunggu aja ya. Sekian mungkin sudah setengah jam lebih. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila mungkin ada yang mendengarkan sampai setengah jam ya. Udah itu. Ya, itu slogan Ranca ya, yang kami ranca kami haga yuk bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Kami ranca, kami haga.